Nah, teman-teman, mumpung kita lagi ngumpul, kita membahas sedikit mengenai Universitas California ya, yang sebelumnya kita udah pernah bahas di PPP kita. Di sini tuh saya bersama rekan saya, yaitu Dimas Hidayatullah, Adinda Puspitasari, terus satu lagi nih paling cantik, Eki Wijayanti. Aduh. Oke, langsung aja nih kita akan ngebahas mengenai Universitas California yang berkaitan dengan IRM. Yang mau aku tanyain di sini tuh satu, penasaran nih mengenai sistem di Universitas California. Itu sebenarnya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa itu sistem di Universitas California. Di Universitas of California itu sendiri, sistemnya ini merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi negeri di tingkat 3 California di bawah rencana induk negara bagian untuk pendidikan tinggi, dan kantor layanan resiko itu dibentuk pada tahun 2004 dan merupakan bagian dari kantor presiden Universitas of California. Dan Restricted Service Officer atau CRO itu dipekerjakan pada tahun 2004 untuk mengembangkan inisiatif manajemen risiko perusahaan atau WRM di Universitas of California itu sendiri. Oh, jadi si Chief Risk Officer-nya itu adalah si Chris Cricket ini ya. Oke, terus aku mau tanya nih, seberapa banyak sih karyawan dan mahasiswa di Universitas California itu sendiri? Mereka itu mempekerjakan sekitar 190.000 karyawan dan memiliki 230.000 mahasiswa. Oke. Terus meliputi kampus di mana aja sih Universitas California ini? UC itu terletak di Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Hampshire, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, dan Santa Cruz. Oh, oke. Thank you Eki untuk penjelasannya. Aku mau tanya juga nih, salah satu dari yang udah pernah dibahas itu, misi dari si Universitas California itu apa sih intinya? Intinya itu mencakup 3 komponen dasar. Yang pertama itu pendidikan, dan yang kedua pengabdian masyarakat, dan yang ketiga itu penelitian. Untuk Universitas of California dan kampus-kampusnya ini, sumber pendanaannya ini terbesar bukanlah dari biaya kuliah, melainkan dari alokasi negara bagian atau sumbangan pribadi, yaitu melainkan hibah penelitian. Di UC itu sendiri mengelola beberapa program hibah penelitian nasional. Oke, jadi sebenarnya dana terbesar itu memang dari hibah penelitian ya? Oke. Terus mengapa sih IRM itu begitu penting diterapkan di Universitas California? Inisiatif IRM awal itu dikembangkan oleh Profesi Akuntansi ini untuk lebih mendefinisikan kontrol keuangan, audit, dan jaminan terhadap resiko. Pada tahun 2004 ini, Grace Cricket dipekerjakan untuk memulai inisiatif IRM, dan pada tahun 2011, Bupati memperluas dukungan awal mereka terhadap kerangka kerja Cosmo itu sendiri untuk secara formal mengadopsi IRM untuk sistem tersebut. Oke. Jika dilihat dari strategis risiko penting dari sebuah universitas, boleh dong dijelasin sedikit nih sejauh apa sih risiko tersebut dipandang oleh Universitas California itu sendiri? Strategi fokus kampus ini menggunakan rencana pengembangan jangka panjang yang mencakup tata kampus, bangunan, dan infrastruktur, serta jangkauan. Sebagai contohnya itu di UC Santa Cruz menetapkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan kampus mini di Silicon Valley untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan universitas dan perusahaan teknologi tinggi di daerah tersebut. Di proyek ini memeriksa risiko inisiatif baru, manajemen risiko perusahaan ini melakukan identifikasi, penilaian, perawatan, dan pemantauan. Ini menjadi bagian dari rencana bisnis proyek.
Akibatnya risiko strategi ini perencanaan strategi ini tertanam dalam proses manajemen risiko. Oke, so IRM ini diimplementasikan ke dalam inisiatif jangka panjang dari tahapan perencanaan ya. Jadi di mana mungkin ada identifikasi, kontrol, transfer risiko, dan pemantauan menjadi bagian dari proyek jangka panjang di Universitas California. Oke, thank you Eki untuk penjelasannya. Nah, aku juga mau tahu nih mengenai sejauh mana sih pencapaian IRM yang dihasilkan sampai tahun ini. Mungkin ada teman-teman ada yang mau jelasin sedikit. Oke, untuk pencapaian IRM itu sendiri ya bisa dibagi jadi 6 bagian. Yaitu untuk pertama ada panel IRM-nya. Jadi panel IRM UC pada tahun 2008 mengembangkan model IRM-nya berdasarkan kerangka kerja POSO dan metodologi dari standar N4. Dan dari hasil inisiatif tersebut, UC pada tahun 2010 diakui oleh standar N4 untuk program IRM-nya sebagai lembaga non-keuangan pertama yang diakui. Dan untuk yang kedua ada laporan tahunannya. Jadi pada laporan tahunan 2011 dan 2012 dari Risk Service mencatat bahwa biaya resiko telah turun dari 18,46 dolar USD per 1.000 dolar USD pendapatan operasional pada tahun anggaran 2003 ke 2004 hingga ke level saat ini yang diperkirakan sebesar 12,3 dolar USD per 1.000 dolar USD pendapatan operasional untuk tahun anggaran 2011 dan 2012. Dan ini juga merupakan upaya untuk menghindari biaya lebih dari 716 juta dolar USD selama 8 tahun terakhir. Oh, oke, banyak juga ternyata ya. Iya. Dan mengingat adanya penyusunan anggaran ini nih, UC juga telah memulai inisiatif yaitu bekerja lebih cerdas dan dalam rencana 5 tahun untuk mengalirkan 500 juta dolar anggaran administrasi untuk akademi dan misi penelitian. Dan pada tahun 2011 sampai 2012 Office of Risk Service menghitung bahwa upayanya telah menghasilkan penghematan biaya sebesar 88,4 juta. Lumayan besar ya. Besar banget ya, itu. Melalui berbagai inisiatif dan proyek termasuk upaya berkelanjutan untuk membangun RMIS yang lebih kuat. Dan untuk yang ketiga itu ada desain project, yaitu dalam sebuah proyek UC baru-baru ini tim ERM dan Departemen Kepolisian kampus UC itu mengembangkan struktur pelaporan untuk insiden dalam fungsi kepolisian. Jadi polisi Universitas California ini diminta untuk melapor ke lembaga pemerintah federal, negara bagian dan lokal yang membutuhkan jam kerja tambahan. Oh, jadi maksudnya ini melibatkan pihak kepolisian atau gimana? Iya, jadi ada juga nanti kerangka pelaporannya yang menggunakan angka dari keseluruhan anggaran polisi dan memungkinkan kampus untuk mengalihkan sumber daya untuk fokus pada pengurangan tingkat kesehatan di kampus. Oh gitu, bagus juga sih ya niatannya. Iya. Oke, ada lagi Pak Dimas? Wah, materi juga sih sebenarnya. Mau lanjut aja? Boleh sih Kak, Boleh. kalau memang nggak Oke. keberatan silakan dilanjut biar lebih detail nih. Nanggung ya. Jadi yang keempat itu ada program safety and security ya. Ya guys, keamanan program studi di luar negeri dan keamanan peneliti di lapangan menjadi perhatian utama nih. Dalam proyek baru-baru ini di Israel, UC mengembangkan hubungan dengan organisasi keamanan berpengetahuan yang memberikan informasi penting kepada mahasiswa, fakultas, dan lainnya. Untuk menghindari situasi berbahaya di negara tersebut, sehingga menurunkan resiko untuk semuanya, layanan serupa disediakan di seluruh dunia untuk fakultas, staf,
dan mahasiswa Universitas California itu sendiri, dan kemanapun mereka melakukan perjalanan bisnis. Oh, jadi itu maksudnya ada connecting antara si fakultas, staf, mahasiswa, sama si apa tadi, beberapa negara kayak tadi yang disebutin dari Israel itu. Jadi maksudnya ada koneksinya gitu atau gimana tuh tadi Mas? Oh, tadi dikatakan kalau ketika mereka melakukan perjalanan bisnis tuh apa ada layanan gitu yang disediakan. Ya, itu karena untuk keamanan program itu sendiri ya. Jadi saling hubungan semuanya. Oke. Dan untuk yang kelima nih, di Office of Research, yaitu kantor pelayanan resiko, telah menerapkan pelayanan resiko kampus yang digabungkan menjadi penilaian seluruh sistem. Indikator kinerja utama seluruh sistem diukur bersama dengan indikator kinerja lokal. Dewan Kepemimpinan Manajemen Resiko, sebuah kelompok sistem, bertemu 2 kali dalam setahun secara pribadi dan mengadakan pertemuan bulanan secara online untuk meninjau KPI dan berbagi taktik terbaik untuk program dan mitigasi. Kelompok lain yang terlibat dalam manajemen resiko juga seperti layanan manajemen darurat, pengontrol, dan manajemen resiko dan bina juga bertemu secara rutin sepanjang tahun untuk melakukan penilaian dan peninjauan yang sama. Oh, jadi memang setiap tahun itu memang ada peninjauan ulang terhadap hasil dari IRMPK ya. Iya. Terus aku boleh tanya nih tadi Mas, apa sih sebenarnya apa tadi KPI itu sendiri? Coba dong tadi Mas, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih, KPI itu apa sih? Jadi KPI itu Key Performance Indicator, dan menurut ahlinya nih ya, bukan menurut saya. Jadi KPI menurut Banerjee dan Woodley adalah ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target organisasi. Oh, jadi itu kayak indikator penilaian gitu ya? Makanya kan ada pertemuan kan setiap bulan atau setiap tahun. Ada para anggota menilai sejauh mana, jadi ada parameternya lah ya. Oke. Ada lagi Kak Dimas yang mau dijelasin? Terakhir mau dijelasin juga? Ya, terserah sih itu, jika berkenan silakan. Boleh. Jadi untuk yang terakhir ya, ada new inisiatif, yaitu inisiatif baru. Jadi saat inisiatif baru diusulkan oleh UC, profesor, dan yang lainnya, kantor pelayanan resiko ini bekerja dengan pemimpin proyek dan praktisi risiko untuk membuat alat pendayaan khusus prakarsa atau inisiatif yang seringkali dapat diterapkan untuk inisiatif di masa depan. Dan akibatnya itu sendiri, manajemen resiko perusahaan menjadi bagian dari analisis proyek, menilai resiko usaha pada ruang lingkup dan tingkat operasional. Dan IRM membantu perencana proyek memutuskan apakah melaksanakan proyek atau tidak, atau menemukan atau menyusun alternatif, atau ada sumber daya tambahan yang diperlukan untuk membuat program ini berhasil. Oke, thank you Kak Dimas, penjelasannya agak panjang ya. Ya, lumayan panjang, saya sampai haus ya. Boleh minum dulu ya? Silakan. Ya, selanjutnya nih aku mau tanya mengenai kemajuan IRM di sepanjang tahun ini. Boleh sedikit ya dijelasin mungkin sama Kak Dinda, boleh, kemajuan IRM dari waktu ke waktu itu apa sih sebenarnya Kak Dinda? Baik, jadi kita mulai dari sisi strategi dulu ya. Jadi sisi strategi dari perkembangan IRM ini tuh yang tidak bekinerja itu lebih baik diganti atau dibuka. Untuk datanya lebih baik mengarah pada pemahaman
perkembangan dan identifikasi risiko, dan juga menghasilkan perubahan dalam penanganan risiko dan mitigasi yang menghasilkan perubahan perilaku di seluruh sistem. Untuk inisiatif itu sendiri, proses lainnya itu tidak mengungkap banyak risiko yang mengejutkan. Informasi tentang tren itu mulai mendorong perubahan dalam suatu perubahan risiko dan strategi mitigasi lainnya. Oke, jadi di di kemajuan IRM sepanjang waktu itu berarti memang mendorong perubahan dalam penanganan risiko dan strategi mitigasi ya Kak Dinda ya. Oke, terus selanjutnya nih apa sih upside dari resiko itu berkaitan dengan tantangan dan masalah apa sih yang dihadapi oleh Universitas California selama inisiatif IRM itu diterapkan di universitas? Baik, untuk sisi dari resiko kan banyak dari alat IRM juga menganalisis proses untuk menentukan di mana segala sesuatunya dikontrol secara berlebihan dengan menghilangkan duplikasi, memperkenalkan proses mekanisasi dan merapikan operasi, serta sumber daya dapat dialihkan dari satu area ke area lain untuk meningkatkan sumber daya. Inisiatif dan alat IRM itu dapat dipahami secara luas, sebagaimana sumber daya yang dapat membantu usaha baru menentukan bagaimana mengembangkan program dan hasil yang lebih baik. Oke, jadi sebenarnya pada intinya masalahnya itu apa sih Kak Dinda? Untuk masalahnya itu yang dihadapi Universitas California dan universitas lainnya yaitu pemeliharaan yang ditangguhkan. Bisa dicontohkan negara bagian California itu akan sering menganggarkan untuk proyek baru tapi tidak menyediakan sumber daya untuk pemeliharaan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, sebagian besar universitas adalah kampus terbuka. Jadi keselamatan dan keamanan umum itu telah menjadi keprihatinan yang meningkat setelah kejadian baru-baru ini dan kejadian di kampus dan di sekolah lain. Oh, jadi tingkat risiko dari keamanan itu sangat rendah ya? Maksudnya sangat tinggi, tapi terabaikan gitu. Ya. Oke. Nah, dari hal tersebut berarti apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang yang dihadapi oleh UC itu sendiri? Jadi tantangan bagi Universitas California dan universitas lainnya itu untuk mengembangkan alat yang akan mengoptimalkan kontrol yang merampingkan proses bagi peneliti dan memberikan langkah yang memadai dan transparansi yang lebih besar bagi pemangku kepentingan lain. Terus sebenarnya kalau dilihat dari semua obrolan kita hari ini nih untuk pencapaian IRM itu sendiri untuk menemukan dan menentukan jenis program apa sih yang sesuai atau dikembangkan oleh organisasi saat ini atau untuk UC sendiri itu seperti apa gitu. Jadi tujuan IRM itu adalah memang untuk menemukan dan menentukan jenis program IRM yang cocok untuk dikembangkan di UC. Nah, terus sumber kelelahan dari si IRM itu tuh bisa dilihat dari masalah atau kesulitan yang telah diatasi, terus adanya masalah yang lebih mendesak, kepemimpinan baru yang memiliki agenda baru, atau tim IRM-nya itu yang tidak dapat mengartikulasikan nilai program dengan cara yang benar atau berarti ya. Terus alasannya itu IRM, kalau dari tadi penjelasan bahwa IRM itu bisa bertahan dalam jangka panjang jika ada mode peningkatan berkelanjutan. Intinya tuh ada tim dan manajer risiko lokal yang selalu mencari cara untuk meningkatkan praktik manajemen risiko di tingkat lokal dan di tingkat departemen itu sendiri. Dan kalau bisa disimpulkan lebih jelasnya, kenapa sih program IRM itu menjadi kelihatan tuh sangat membosankan
Itu karena banyak hal yang hanya berfokus pada penilaian resiko, analisis, inventaris resiko, dan penanganan. Mungkin itu saja kali ya kesimpulannya. Benar nggak sih teman-teman? Kalau ada yang mau nambahin nih dari sisi kesimpulan dari hasil pembahasan kita hari ini nih, obrolannya. Oke, baiklah, kalau gitu kita akhiri aja nih. Berarti UAS selesai nih. So itu aja mungkin pembahasan mengenai obrolan santai mengenai ERM di Universitas California. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak, and see you in the next video. Bye bye. Bye. Cheers. Cheers. Ah,